Puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita kembali jumpa dalam ibadah doa Suara Firdaus yang ke-15. Suara Firdaus yang ke-15 dalam ibadah doa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan selamat bergabung, selamat mengikuti acara ini, baik anak-anak remaja muda yang mengikuti, biarlah kita ikuti dengan segenap hati. Sebab Alkitab mengatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Baik untuk hidup kita sekarang, kebutuhan kita sekarang, dan hidup kita yang akan datang, kebutuhan kita yang akan datang. Ibadah ini bisa memenuhi, menjangkau kebutuhan kita. Karena itu saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat sebuah lagu, kita nyanyikan Ku Cari Wajahmu. Kita mencari wajah Tuhan yang lembut dan manis, penuh kemuliaan. Cari wajahmu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Ku indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, lindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita menyatukan hati kita, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus mengurapi, memberkati ibadah ini. Lewat ibadah ini kita berjumpa dengan Tuhan. Dia melawat kita, menolong kita. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang mengasihi kami. Kami adalah tubuh-Mu yang Kau kasihi,
yang sudah Engkau tebus dengan harga yang tertinggi, dengan darah-Mu sendiri yang Engkau membeli kami. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami penuh dengan sukacita datang beribadah kepada-Mu, karena kami tahu ibadah itu berguna dalam segala hal, mendatangkan berkat masa kini dan akan datang. Pimpinlah yang ambil bagian dalam pelayanan ini, musik OHP dan kami yang menyanyi, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau rapi kami semua, peralatan dan ruangan ini kami tahbiskan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah urapan Roh-Mu berlaku bagi kami, dimanapun umat-Mu mengikutinya. Turun urapan dan berkat Tuhan bagi mereka semua. Kami alaskan doa dan permohonan kami di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Pria Sorga. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat puji-pujian berikutnya. Apa yang dicari orang? Ya, ini nyanyian dari dulu, dari sekolah minggu. Ya. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Sekali lagi. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Apa yang dicari Tuhan sayang? Apa yang dicari sayang? Apa yang dicari Tuhan? Siang, malam, pagi, petang. Sayang, saya orang yang berdosa. Manusia tiap hari mencari uang, kerja mencari uang, sekolah tujuannya cari uang. Tuhan beda, Dia mencari, kita mencari orang berdosa supaya masuk surga. Jadi kita belajar jangan hanya cari uang, cari Tuhan, ya. Kita ganti nyanyian kita, nyanyian yang ketiga, cari apa di dalam dunia. Ya, kita berdiri. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Kita berdiri. Nyanyian terakhir menghantar kita pada firman Tuhan. Kita resapi nyanyian ini. Jujurlah dan percayalah.
Jujurlah dan percayalah pada firman Tuhan, bersandar sepenuhnya pada janji Tuhan. Taatlah pada firman-Nya dengan tulus hati, mujizat pasti engkau alami. Di saat kau hadapi persoalan hidup yang tak kunjung reda, akui segala keterbatasanmu. Kau yang tak berdaya, jujur dan percaya membawa mujizat. Jujurlah dan percayalah pada firman Tuhan, berserah sepenuhnya pada janji Tuhan. Taatlah pada firman-Nya dengan tulus hati, mujizat pasti engkau alami. Di saat kau hadapi persoalan hidup yang tak kunjung reda, akui segala keterbatasanmu. Kau yang tak berdaya, jujur dan percaya membawa mujizat, membawa mujizat, membawa mujizat. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kepala Gereja yang mengasihi kami. Terimalah hormat dan puji-pujian yang kami naikkan lewat lidah bibir kami yang memuji Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Tibalah waktunya bagi Tuhan berbicara untuk kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Urapilah hamba-Mu, urapi oleh Roh-Mu yang kudus. Singkap bukakan rahasia-rahasia firman-Mu, supaya firman yang dibuka sanggup menghapus air mata kami, membuka jalan bagi kami, memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan, bahkan mengangkat kami yang jatuh sehingga kami merasa Tuhan kami baik, dan menuntun kami di jalan yang benar selama kami di dunia ini, memberi kepada kami penghiburan dan damai sejahtera. Sebab kalau Allah berfirman semua jadi, kalau Allah memberi perintah semua ada, tidak ada yang gagal. Kalau kami percaya, kami akan melihat sukacita dan damai sejahtera menyertai perjalanan hidup kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Kami usir kuasa setan iblis yang mengganggu hati pikiran kami, ruangan ini, dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Allah akan memberkati kami, mengurapi kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari duduklah saudara dengan tenang, seperti Maria duduk dekat kaki Tuhan, menangkap sesuatu dari firman Allah yang menghilangkan segala kekhawatiran dan segala kesusahan.
Ya, jadi segala khawatir saudara dan kesusahan kita bisa hilang dan diciptakanlah hati yang damai, tenang. Itulah kekuatan firman Tuhan. Mari kita akan mendengarkan dulu firman Allah karena kita masih dalam suasana kemenangan, suasana kebangkitan. Ya, di mana Tuhan kita telah bangkit dari kubur, dari kematian. Setelah dia mati, dia kubur, pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia bangkit oleh kuasa Allah. Kuasa Allah itulah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Perhatikan saudaraku, jadi kita akan lihat dulu sekarang kepada siapakah Tuhan Yesus pertama kali menyatakan kuasa kebangkitannya. Kepada siapakah pertama kali Tuhan menyatakan kuasa kebangkitannya? Ya, ternyata menurut urutannya adalah yang pertama itu kepada Maria Magdalena. Ya, Maria Magdalena yang dulu pernah dirasuk oleh 7 setan. Dan dia hidup sakit-sakitan. Sakit-sakitan oleh roh jahat. Bayangkan 7 roh jahat menguasai dia. Dia tak berdaya. Dia sakit, menderita sekali. Jangankan 7, 1 saja masuk pada manusia, menguasai dia. Dia sudah sangat menderita. Ini sampai 7 setan. Angka 7 itu angka sempurna. Begitu sempurnanya Maria Magdalena ini dirasuk oleh setan. Ya, tapi kemudian Tuhan cari dia. Tuhan temukan Maria Magdalena sedang sakit dan dilepaskan. Alkitab mengatakan untuk inilah Anak Allah menyatakan dirinya, ya, yaitu untuk membinasakan pekerjaan setan iblis. Ya, Yesus datang ke dunia untuk menghancurkan pekerjaan setan iblis, membinasakan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 2 orang yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. 2 orang yang berputus asa. Ya, ini gambaran orang yang berputus asa. Putus asa, asanya putus pengharapannya. Ya, jika saudara putus asa, maka kuasa kebangkitan ini nanti akan menolong saudara. Sehingga hidupmu tidak terus dirundung oleh duka yang disebut putus asa. Ya, kemudian yang ketiga, ya, Tuhan Yesus menampakkan dirinya yang ketiga kali adalah kepada 11 murid. Orang ini walaupun sudah mendapat berita dari Maria Magdalena, dari 2 murid bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, sudah ada menyaksikan, tapi 11 murid ya itu tidak percaya. Ini artinya habis percaya. Lebih parah lagi nih, habis percayanya kepada Tuhan. Gak ada lagi percayanya kepada Tuhan, 0 percayanya. Tapi Tuhan itu datang di saat murid-murid dalam ruangan yang tertutup. Dia datang. Ya, dia mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Ya. Dia ulangi lagi damai sejahtera bagi kamu. Jadi saudaraku, dia datangi orang yang Maria Magdalena ini adalah gambaran kehidupan yang lemah. Yang lemah.
Kedua, kepada orang yang berputus asa. Ya, dua orang Kemaus. Yang ketiga ini adalah orang yang habis percayanya. Habis percayanya. Sudah nggak percaya lagi sama Tuhan. Ya, nah saudara, tapi yang kita bahas sekarang ini adalah mengenai Maria. Ya, di mana Yesus bangkit. Dia pertama kali menyatakan dirinya kepada Maria Magdalena, yang daripadanya Tuhan pernah mengusir 7 setan. Saya akan baca dulu bagi kita dari Yohanes pasal 20 ayat 11. Ini Yesus bangkit, ya. Sebelum itu, ya, ini Maria datang ke kuburan, ternyata tidak ada di situ Tuhan, lalu dia cari di situ, ya. Nah, ini perhatikan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ayat 11, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia, Yesus maksudnya, yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Puji Tuhan. Jadi inilah pembacaan kita, di mana setelah Yesus dikubur, ya, 3 hari 3 malam, lalu pagi-pagi, ya, Maria Magdalena ini pergi ke kubur. Ya, pergi ke kubur, ternyata kubur itu
kosong. Ya, kosong. Lalu diberitahu kepada murid-murid. Ya, beritahu kepada murid-murid bahwa kubur kosong. Berlarilah Petrus, berlari Yohanes. Ya, lalu kemudian mereka menyaksikan kubur itu kosong. Begitu mereka lihat kubur itu kosong, mereka pulang. Mereka kembali. Ya, tapi Maria Magdalena, dia tidak pulang. Dia tetap di kubur itu. Dia tetap di kubur itu. Mencari di mana gerangan Yesus yang dulu telah menyembuhkan aku. Ya, yang dulu menyembuhkan aku dari penyakitku, dari roh jahat yang mengikat aku. Di mana gerangan Yesus yang kulayani setelah aku disembuhkan? Di mana gerangan? Nah, ini Maria Magdalena baru pisah 3 hari dengan Tuhan. Dia sudah merasa kehilangan. Rasa kehilangan. Ya, makanya dia mencari. Ke kubur pun dia pergi. Dan dia melihat kubur itu kosong. Ya, lalu tiba-tiba 2 malaikat berdiri, satu di bagian kepala, di kaki Tuhan, ya, di bekas kuburnya itu, lalu bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jadi Tuhan lihat tangisan Maria ini yang merindukan Tuhan di waktu pagi-pagi benar masih gelap. Di waktu pagi-pagi benar masih gelap. Dia mencari Tuhan. Ya, lalu kemudian dia berpaling. Ya. Dia berpaling, lalu suara berkata kepadanya, ya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ya, ternyata yang dia lihat itu adalah Yesus, tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ya, dia berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Ini pelajaran juga bagi kita, ya, bagaimana Tuhan Yesus ramahnya kepada orang kalau dia berbicara, ya. Nah, dia mendahului dengan kata ibu, ya, ibu. Nah, jadi ini bagus sekali kalau kita berjumpa dengan orang, dengan seorang ibu begitu, katakanlah Ibu Magdalena, Ibu Ibu Maria, ya, atau Bapak Yunus umpamanya, atau Bapak Bapak Pandapotan, ya, atau Mr. White umpamanya, ya. Jadi tidak bilang Yunus, ya. Kalau sudah bapak kita panggil Pak Yunus, ya, begitu, ya. Ya, begitu. Ini Tuhan Yesus kan ibu, ya. "Ibu, mengapa engkau menangis? Apakah yang kau cari? Siapa yang kau cari?" Jadi Tuhan lihat ada kerinduan. Ada kerinduan. Ingin berjumpa dengan Tuhan. Dengan kuasa kebangkitan. Saudaraku, dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 7. Saya baca bagi kita. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 7. Ya, saya bacakan bagi kita. Begini bunyinya. Ya. "Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu." Jadi suami itu bijaksana hidup
terhadap istrinya. Ya, bijaksana itu. Ya. Jadi umpamanya bijaksana itu maksudnya karena wanita itu disebut wadah yang lemah, the weak vessel, ya, itu bejana yang lemah, rapuh seperti kristal. Seandainya ini kristal, ya, kristal ini kalau saya begini kan, ya pecah. Tapi kalau saya tahu ini kristal, maka saya akan ambil dengan pelan-pelan. Lalu saya letakkan juga dengan pelan-pelan. Supaya apa? Jangan pecah. Jadi wanita disebut wadah yang lemah, bejana yang lemah. Seorang suami harus berhati-hati terhadap istrinya, jangan berlaku kasar, jangan berlaku kasar kepada istrinya. Kalau ini kasar, saya bikin kasar, umpamanya kristal, pecah dia. Jadi termasuk berkata-kata jangan kasar kepada istri, karena berbicara lemah lembut lebih dapat meyakinkan. Kita suami-suami sering kasar terhadap istri. Halo, bapak-bapak, pernah kasar terhadap istrinya? Pernah kasar? Pernah pukul istrinya? Halo, pernah? Itu namanya bukan yang bijaksana. Kalau bijaksana itu dia hati-hati. Oh, ini istriku ini bejana yang lemah. Jadi saya harus berhati-hati menanganinya, berbicara segala sesuatu supaya hatinya yang lembut itu tidak pecah, tidak retak. Ya, sehingga istrimu tetap melihat engkau suami yang bijaksana. Kalau selama ini engkau mungkin kasar atau sudah lalu tangan, ya, nah jangan ulangi lagi. Kita harus minta maaf, minta ampun kepada Tuhan dan kepada istri kita. Amin. 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 Ya, perhatikan. Saya ulangi lagi. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Jadi perempuan itu, istri itu lebih lemah. Laki-laki itu kuat, positif. Positif. Kalau wanita itu lemah, negatif. Ya, lemah itu negatif. Makanya kalau perempuan itu modalnya selalu air mata. Menangis. Ya, ibu, mengapa engkau menangis? Ada apa-apa menangis. Nggak punya duit menangis. Dipukul menangis. Semua menangis. Bahasa ibu itu bahasa menangis. Jadi kalau ibu, kalau istrimu sedang menangis berarti ada sesuatu. Ya. Mau menangis terus istrinya atau mau senyum, gembira hati. Ya, siapa lagi yang membuat bahagia kalau bukan suami? Ya, jadi jangan saudara berbicara dengan orang lain, istri orang lain, perempuan lain. Saudara begitu ramah, saudara atur begitu ramahnya. Tapi kepada istri sendiri saudara ngomongnya kasar. Jangan, harus lebih ramah terhadap istri. Amin. Amin. Jadi jangan kepada istri orang lain saudara ini ramah sekali, tapi kepada istri sendiri kasar itu. Ya. Itu namanya terbalik ya tanah. Ya, kalau itu selama ini kau lakukan, mulai sekarang suami-suami tobat, hidup bijaksana terhadap istri. Puji Tuhan, amin. Makanya suka dengar nih supaya berubah. Suami juga istri nanti akan berubah, amin. Jadi berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba untuk berubah. Jangan bilang suami saya dulu berubah baru saya. Jangan, ya. Ya. Kalau sudah dengar, sekarang dua-duanya dengar, suami istri dua-duanya sama berubah. Nanti nikahmu, keluargamu berbahagia. Kalau kasar nggak ada gunanya itu, ya. Kasar, ya, kata-katanya kasar, sikapnya kasar. Ya, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang.
Jadi seorang suami harus bijaksana menghormati istri. Ya, supaya doamu jangan terhalang. Mungkin kau sudah lama berdoa, kau cari penyebabnya. Kenapa doa saya kok nggak didengar oleh Tuhan? Mungkin ini penyebabnya. Engkau tidak bijaksana terhadap istrimu, ya. Kemudian engkau tidak menghormati istrimu. Menghormati itu maksudnya bukan setiap ketemu begini terus, begitu tiap hormat ya, bukan ya. Nah, hormat itu maksudnya sikap kita, cara kita ya terhadap istri kita harus hormat. Nah, perhatikan. Jadi di sini disebut perempuan itu bejana yang lebih lemah. Sudah lemah, lebih lemah lagi. Ya. Jadi Maria Magdalena tahu dirinya perempuan, seorang ibu yang lebih lemah. Lebih lemah. Nah, kalau kita tahu diri kita lemah, maka kita memerlukan kekuatan, memerlukan kuasa. Kalau saudara merasa diri saudara lemah, ekonominya lemah, ya, semua serba lemah, rumah tangganya lemah, semua serba lemah, kau melihat dirimu lemah, maka saudaraku, sikap yang terbaik adalah seperti Maria. Datang mencari Tuhan. Alkitab mengatakan carilah Tuhan, carilah kekuatannya. Saya ulangi lagi, carilah Tuhan, carilah kekuatannya. Coba ini dalam 1 Tawarik 16. 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Inilah yang dicari oleh Maria Magdalena di waktu pagi, di waktu malam. Ya, belum terbit matahari. Ya, waktu pagi-pagi benar. Pergi ke kubur mencari Tuhan. Ya, kalau kita mencari Tuhan, pasti kita berjumpa dengan Tuhan. Cuman kita ini seringnya lebih banyak mencari uang. Mencari uang. Kalau saya tidak salah, 1 minggu itu 24 jam kali 7. Berapa itu? Berapa jam dalam seminggu? 168 ya. 168 jam dalam seminggu, betul nggak? Ya, 1 minggu 168 jam. Ya, ibadah kita paling ya ibadah PA, kalau di saya itu ibadah PA itu 2 jam, ibadah umum 2 jam, ibadah doa 1,5 jam. Jadi berapa jam? 5,5 jam ya, 2 jam tambah 1,5 jam, 5 jam setengah seminggu. Masih sisa berapa jam lagi buat kita? Banyak ya. Taruh dah dulu pagi-pagi, ambil waktu untuk berdoa. Harus itu mah. Doa pagi, ya, doa mencari Tuhan. Nah, waktu pagi, itu kata Alkitab. Ya, Yesaya berkata, waktu malam, waktu pagi-pagi, aku mencari Tuhan dengan segenap hati, mencari Tuhan, ya, mencari Tuhan. Jadi jangan saudara bangun tidur tidak mencari Tuhan, tidak berdoa dulu, langsung bangun ketemu roti, ketemu kopi, makan roti, minum kopi, doanya lupa.
Akhirnya saudara lemah. Jadi utamakan pada waktu bangun baca firman, berdoa. Berarti saudara sudah berjumpa dengan Tuhan. Firman itu adalah Allah sendiri. Alkitab mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Allah, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkan segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Jadi semua serahkan pada Tuhan. Pada waktu pagi serahkan, ini Tuhan rencana saya. 1, 2, 3, 4, 5 saya serahkan semua dalam tangan Tuhan. Bagian kita adalah bekerja, berdoa, menyerahkan. Bagian Allah itu nanti membuat pekerjaan kita berhasil. Nah, Maria ini mencari Tuhan dengan menangis. Jadi ini kalau kita pelajari, Maria ini tidak lupa kepada kebaikan Tuhan. Tidak lupa kepada kebaikan Tuhan. Dia ingat dia dulu kerasukan roh jahat, mungkin gelo dulu ya, gila begitu atau bagaimana. Pokoknya sudah hancur-hancuran aja masa depannya. 7 setan merasuk dia, sakit-sakitan dia. Ya, tapi Tuhan datang mencari orang-orang yang sakit, yang lemah seperti Maria. Akhirnya Maria ini disembuhkan dan sejak saat itu dia melayani Tuhan. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Melayani Tuhan. Jadi setelah kita ditolong, melayani Tuhan. Setelah kita dilepaskan, ditolong, melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan jangan berhenti. Tapi terus melayani Tuhan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali sampai di sorga. Kita menjadi imam-imam bagi Allah. Ingatlah, kerajaan sorga adalah kerajaan imamat yang rajani. Semua warganya raja. Amin. Bayangkan, di dunia ini tidak ada warganya semua raja. Ya, kalau di Belanda cuma 1 raja, di Inggris cuma 1 raja. Ya, di Arab Saudi juga begitu, cuma 1 raja. Ya. Tapi kalau di sorga nanti semua raja. Amin. Semua raja. Mau jadi raja, saudaraku? Ya, Tuhan mau mengangkat saudara jadi raja-raja. Betapa baiknya Tuhan pada saudara. Diangkat saudara dari lumpur dosa, dari hidup yang hina menjadi mulia, menjadi raja-raja. Jadi pertahankan tahbisan pelayanan kita. Setia melayani Tuhan. Jangan putus. Jangan lupa. Kalau coba Maria Magdalena lupa kebaikan Tuhan. Begitu dia disembuhkan, ya ditolong oleh Tuhan lalu tinggalkan Tuhan. Ya tamatlah riwayatnya. Ya, bisa-bisa nanti setan itu masuk lagi kepadanya. Ya. Nah, Alkitab mengatakan kalau sebuah rumah ya ditinggalkan roh jahat, lalu kemudian ya rumah itu bersih, tidak ada penghuninya, tidak ada Tuhan di situ, tidak ada Roh Kudus di situ, tidak ada Allah, maka datang lagi setan yang tadi membawa berapa? 7 setan. Akhirnya keadaannya makin parah. Ya, coba Maria tadinya sudah disembuhkan, sudah 7. Tambah lagi berapa itu? Berapa kali lipat? Ya, datang berlipat-lipat, hancur hidupnya
Maria Magdalena. Tapi Maria Magdalena adalah orang yang tahu berterima kasih. Tidak lupa kepada kebaikan Tuhan. Tidak melupakan kebaikan Tuhan. Ya, Tuhan itu baik. Jangan lupakan kebaikannya. Alkitab mengatakan, Daud berkata, ya pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Mengampuni dosamu, ya, mengangkat engkau, memulihkan engkau. Nah, saudara, jadi Maria Magdalena ini, dia mencari Tuhan. Siapa mencari Tuhan, mendapat Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Ya. Dia berkata, kalau engkau yang memindahkan dia, ya, tunjukkan supaya aku mengangkatnya. Ya. Lalu Tuhan berkata, Maria. Dia dengar suara. Oh, ini suara Tuhan. Ya. Akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan. Ketemu dengan Tuhan. Siapa mencari Tuhan, pasti berjumpa dengan Tuhan. Maria tidak sia-sia mencari Tuhan. Tidak percuma. Bayangkan, berjumpa dengan presiden aja sudah enak. Sudah dipoto-foto, sudah diabadikan, terus di-share-share begitu ya. Nah, jangankan sama presiden, ketemu camat aja sudah enak. Ya. Ketemu dengan apa? Pak Camat sudah ketemu. Ya. Ketemu dengan apa? Wali kota sudah, ketemu dengan menteri umpamanya, ketemu dengan gubernur, udah digembor-gemborkan, dikasih tahu, diabadikan. Ketemu dengan raja apalagi, ini saudara, perjumpaan dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Ya, raja di atas segala raja. Bayangkan saudara berjumpa dengan Tuhan. Maria Magdalena berjumpa dengan Tuhan, raja di atas segala raja. Bayangkan kuasa kebangkitan ini pertama-tama di antara berjuta-juta orang. Tuhan menyatakan dirinya, memperlihatkan dirinya, menyatakan kuasa kebangkitannya kepada seorang perempuan yang lemah. Tapi mencari Tuhan. Saudara sudah tahu, saudara lemah, ekonominya lemah, penghasilannya lemah, serba lemah semua. Saudara tidak mencari Tuhan, ya keadaanmu tetap begitu. Jangan-jangan saudara merosot. Ini zaman COVID-19 ya. Bagaimana ibu-ibu? Ya, ekonomimu sekarang makin kuat atau makin lemah? Halo? Ya, ada yang mengatakan, aduh sekarang cuman gaji pokok, penghasilan cuman gaji pokok, tunjangan dihapus. Dihapus. Sementara cicilan berderet-deret. Cicilan inilah, cicilan ini, hitung-hitung. Gaji pokok tidak memadai, tidak cukup untuk bayar cicilan. Belum lagi biaya hidup, belum bensin, ya. Bayangkan saudara. Ayo, mau kemana saudara? Ya, mau kemana saudara? Ibu-ibu, suami-suami, tuh. Anakmu berapa? Tuh. Cicilanmu berapa? Tuh. Lemah enggak saudara? Atau masih berbangga-bangga seperti dulu? Ya. Saya lama renungkan. Rasanya mungkin sekarang ini perusahaan apapun, sehebat apapun, merosot. Ya, orderan mulai sepi. Ya, tagihan mulai macet. Mulai macet. Ya, mau apa saudara? Ya, makin hari makin lemah. Makin hari makin lemah. Saat saudara lemah, ya, ini Maria ini gambaran gereja yang menyadari kelemahannya. Saat kita merasa diri kita lemah, datanglah pada Tuhan, carilah Tuhan, cari Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan dia, berjumpa dengan dia. Ketika engkau berjumpa dengan dia, maka engkau tidak lagi lemah. Engkau sudah ada kuasa kebangkitan. Amin.
Jadi Maria sekarang sudah mendapat apa? Kuasa kebangkitan. Kalau orang sudah mendapatkan kuasa kebangkitan, semua masalah bisa diselesaikan. Sebab kuasa kebangkitan itu menghapus segala kemustahilan. Saya ulangi lagi, kuasa kebangkitan itu menghapus semua kemustahilan. Saya ulangi lagi, kuasa kebangkitan Tuhan menghapus semua kemustahilan. Bayangkan kubur saja bisa terbuka. Bisa terbuka. Alkitab mengatakan musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Semua musuh sudah dikalahkan. Kalau musuh kita ada 100, yang ke-100 ini adalah yang terakhir. Berarti semua musuh sudah dikalahkan. Dan dia berikan saudara kemenangan. Jadi Maria ini sekarang mendapatkan kemenangan. Itulah diberikan kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan yang bisa mengatasi semua kemustahilan. Maria sejak berjumpa dengan Tuhan, mantap ya, mantap ya. Tidak lemah lagi, sudah kuat. Carilah Tuhan, carilah kekuatannya selalu. Maria sekarang sudah kuat, berjumpa dengan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, jadi ketika engkau merasa dirimu lemah, tak berdaya, yang terbaik adalah cari Tuhan. Ya, cari Tuhan. Sudah berjumpa nih, coba nih. Markus 16, perhatikan. Markus pasal yang ke-16, perhatikan. Ya. Ayat 9. Ya, saya baca saudara. Ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Terus, lalu perempuan itu pergi memberitakannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, oleh Maria, mereka tidak percaya. Terus, sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang yang dari mereka, 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota ke Emmaus. Ini yang kedua, pertama kepada Maria, kedua kepada orang yang berjalan ke Emmaus. Terus lalu kembalilah mereka yang 2 ini dan memberitakannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Jadi tidak percaya ini habis percayanya. Kalau 2 orang tadi ke Emmaus itu apa? Putus asa. Kalau Maria wanita yang lemah. Kepada yang kedua kepada yang berputus asa. Yang ketiga kepada orang yang habis percaya. Lalu kembalilah mereka dan memberitakannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Terus akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu, itulah tadi yang habis percaya. Ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Lalu oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Maria memberitahu sudah bangkit 2 orang ya yang ke Emmaus memberitahu kepada 11 murid tidak percaya. Akhirnya Tuhan sendiri datang memperkenalkan, menyatakan kuasa kebangkitan. Jadi kuasa kebangkitan ini Tuhan nyatakan kepada yang lemah. Kuasa kebangkitan ini kedua dinyatakan kepada orang yang berputus asa. Ketiga
kepada orang yang habis percaya. Ini paling bawah ini. Lemah, terus di bawahnya apa lagi? Putus asa, bawahnya? Tidak percaya tuh habis percaya. Nggak ada lagi percayanya. Habis percayanya. Habis percaya. Mungkin hidupmu lemah. Hidupmu kemudian putus asa. Atau habis percaya. Tuhan datang padamu hari ini. Amin. Tuhan mendatangi orang yang lemah. Tuhan mendatangi orang yang putus asa. Tuhan mendatangi orang yang habis percaya. Akhirnya yang lemah dikuatkan. Amin. Yang lemah dikuatkan. Yang berputus asa diberikan pengharapan berlimpah-limpah. Kepada yang habis percayanya. Tuhan kasih percayanya. Percayanya teguh bagaikan batu karang yang teguh. Jadi kuat. Ya, dari habis percaya. Tuhan menjangkau hidupmu sekarang. Dia baik padamu. Dia baik padamu. Siapapun saudara yang mengikuti ibadah online ini. Ya, Tuhan mengasihi saudara. Ya. Tuhan mampu menolong saudara. Ya. Tuhan mampu menolong saudara. Biarlah kita mau datang pada Tuhan. Tuhan mau tolong kita. Kita angkat sebuah lagu. Dulu waktu Tuhan tolong. Dulu saya jauh dari jalan surga. Mari. Ya, Roh Kudus adalah kuasa kebangkitan. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Membangkitkan saudara. Dulu saya jauh dari jalan surga. Orang yang terhilang dan sesat. Tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu putus asa Tuhan panggil saya. Dengan suaranya manis merdu, Dia lepaskan saya dari rantai dosa. Waktu Tuhan tolong saya. Hatiku senanglah sejak ku terima Dia. Angin ributku pun lalulah. Sanalah ku dapat selamat sentosa. Waktu Tuhan tolong saya. Kita berdiri. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada
ada Tuhan, waktu Tuhan tolong lembut kor. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong lembut dengan suara kita angkat tangan. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong mari berdoa sejenak, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah padamu Tuhan, kami mencari Engkau, mencari hadirat-Mu, mencari wajah-Mu, mencari kemuliaan-Mu, mencari kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, mencari roh-Mu sebagai kuasa kebangkitan bagi kami. Inilah kami yang lemah ini Tuhan, inilah kami yang berputus asa, inilah kami yang hilang percaya. Kami datang padamu merendahkan diri serendah-rendahnya. Kami mengangkat hati kami padamu. Kami sungguh-sungguh tak mampu Tuhan. Itu sebabnya kami datang padamu. Biarlah Engkau memeluk kami Tuhan. Rangkullah kami, peluklah kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus, kuasa dari tempat yang maha tinggi, memberikan kami kekuatan sehingga kami tidak tetap lemah, tapi kami menjadi kuat seperti Maria Magdalena. Kami tidak terus berputus asa seperti dua orang yang ke Emmaus, tapi Kau beri pengharapan Tuhan. Kami tidak terus hilang percaya kami, tapi percaya kami teguh bagaikan batu karang. Sekarang kami berjumpa dengan Tuhan, kami berjumpa dengan Engkau, kami berjumpa dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu, dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami datang padamu. Peluklah kami Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih buat firman yang dibukakan bagi kami. Lebih lanjutlah bukakan rahasia firman-Mu bagi kami. Terima kasih. Mari yang mau didoakan angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu. Kalau engkau lemah, datanglah pada Tuhan. Dia akan kuatkan engkau. Kalau engkau sudah mulai berputus asa karena beratnya beban hidupmu, Tuhan tahu engkau tidak ada kemampuan, tapi Tuhan akan membuka jalan bagimu supaya engkau cakap menanggungnya. Dia buka jalan bagimu. Dia Allah yang setia. Begitu juga bagi kau sudah habis percayamu sampai engkau mungkin sudah mau meninggalkan Tuhan. Hari ini percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Dia juga mengasihi engkau.
Hamba berdoa buat anak-anakmu dalam pergumulan yang berat hari-hari ini. Baik seorang ibu, seorang ayah, bahkan remaja muda dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin berat. Kami dengar firman-Mu. Ketika kami mendengar firman-Mu, ada iman kami. Tuhan pasti menolong kami, memberkati kami, mencukupi kebutuhan kami, dan segala sesuatu yang harus kami lunasi, kami selesaikan. Allah akan menolong semua dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sebab kalau Allah berfirman, semua jadi. Kalau Dia memberi perintah, semua ada. Tidak ada istilah gagal. Firman Allah tidak pernah gagal, selalu berhasil menolong setiap orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah kau kuatkan, yang sakit engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Namun kami masih berdoa buat Bapak Presiden kami, wakilnya, semua gubernur, semua wali kota, semua bupati dan wakilnya, semua muspika, dan semua kelurahan dan desa, semua RT RW, semua masyarakat Indonesia. Kami doakan Tuhan kiranya memberkati. Kalau COVID-19 ini datang karena dosa-dosa umat manusia di dunia ini, kami mohon ampun. Mohon ampun Tuhan. Kalau kami tidak percaya padamu, mengandalkan kekuatan kami, melupakan Engkau, kami mau kembali padamu Tuhan. Bangsa-bangsa mau kembali padamu. Biarlah Engkau mendidik Tuhan. Penyesalan kami, kesombongan kami, sikap kami yang kasar, seorang terhadap yang lain, menganggap rendah yang lain. Hari ini kami mohon ampun Tuhan. Tolonglah kami. Kalau kami mohon minta ampun, badai ini pasti Engkau redahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan permohonan kami, dan memberkati setiap orang yang mengikutinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.